Ngeri, serangan roket Hamas makan banyak korban di pihak Israel. Kejadian mengejutkan terjadi kembali antara Israel versus Palestina, namun kali ini pihak Palestina berhasil menargetkan dan melumpuhkan musuh. Israel tak bisa sombong sepanjang waktu karena kami juga memperkuat armada tempur dan senjata kami. Pihak Angkatan Bersenjata Israel menyatakan 12 orang Israel tewas akibat serangan roket yang diluncurkan dari Gaza. Beberapa dari korban yang tewas tersebut adalah seorang tentara Israel, sedangkan lainnya merupakan warga sipil yang sedang berada di sekitar kejadian. Sekitar 12 tentara Israel lainnya juga mengalami luka-luka akibat serangan roket yang mengenai kota Beersheva, Israel pada Selasa kemarin. Sebelumnya, 3 orang warga Israel dilaporkan tewas pada Kamis lalu. Mereka tewas setelah gedung yang ditinggalinya terkena serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas. Selain di Beersheva, serangkaian roket juga mengenai kota Rishon LeZion, 20 km dari ibu kota Israel, yaitu Tel Aviv. Serangan di Rishon LeZion itu menyebabkan 4 warga Israel mengalami luka-luka seperti diberitakan Xinhua. Walaupun baik Hamas dan Israel menyatakan bahwa mereka saat ini berada dalam proses perundingan, namun serangan yang dilancarkan oleh kedua pihak terus berjalan. Kemarin Hamas pun meluncurkan sekitar 100 roketnya ke wilayah Israel. Sementara itu, Israel sudah melancarkan serangan pada banyak titik di Gaza. Pihak Israel mengklaim serangannya dilakukan secara hati-hati dan korban yang ditimbulkan sebagian besar adalah anggota militan Hamas, ungkapnya. Namun, hal itu tidak benar adanya dan Hamas melakukan kembali serangan balik kepada militan ataupun pasukan Israel dengan tembakan roket yang akhirnya memakan banyak pihak dari Israel. PM Israel minta ampun ke Hamas dan Hizbullah. Kabar mengejutkan datang dari Israel seperti memang selalu mengejutkan jika menyangkut negara ini. Kerusuhan dari luar dan dalam mewarnai hari-hari warga Zionis dan pemerintahannya. Kondisi internal yang semakin parah tidak mampu ditutupi oleh banyak pihak di sana, ditambah lagi pasca serangan di Nablus yang mencuri perhatian dunia, hingga PBB turun gunung atasi masalah yang sangat serius dan makan banyak korban. Sementara itu, Hamas dan Hizbullah, 2 kelompok yang paling ditakuti Israel, diminta untuk tidak menambah ketegangan karena kondisi Israel benar sudah goyah dan kehancuran dari dalam sudah nyata, bisa terjadi bahkan dalam hitungan bulan. Perpecahan bisa bertambah dan benar-benar bisa membuat negara Zionis ini terhapus. Diberitakan sebelumnya, rezim Zionis Israel yang tengah dirundung kekhawatiran atas situasi politik internal yang rentan dikabarkan mengirim pesan ke kelompok perlawanan di Gaza dan Lebanon. Dikutip Kanal 12 televisi Israel, kabinet rezim Zionis di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini tengah dirundung kekhawatiran politik dan keamanan. Kabinet PM Netanyahu berusaha menutupi protes dan demonstrasi di dalam serta di luar wilayah pendudukan dengan memunculkan masalah lain seperti musuh dari luar. Pada saat yang sama, kabinet rezim Zionis juga dikabarkan tengah meningkatkan level kesiagaan, terutama kesiagaan angkatan bersenjatanya. Sampai saat ini kabinet Netanyahu sudah menggelar 5 kali pertemuan rahasia. Hasilnya dilaporkan kepada Amerika Serikat serta Perancis, yaitu tentang peningkatan kesiapan dan level kesiagaan di Israel. Kondisi kabinet rezim Zionis saat ini tidak baik karena berada di bawah tekanan dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, kecil kemungkinan untuk melancarkan operasi militer ke negara lain. Akan tetapi, Israel berusaha menutupi masalah internal dengan memunculkan isu musuh asing. Sementara itu, menurut Kanal 12 TV Israel, kabinet Netanyahu dalam beberapa hari terakhir mengirim pesan ke Hamas dan Hizbullah yang menegaskan bahwa situasi politik di dalam Israel yang rentan bukan berarti bahwa Tel Aviv tidak siap melakukan aksi militer di Gaza, Lebanon atau terhadap pembuatan senjata nuklir. Ranjau Mahadaseh Palestina habisi ribuan tentara bersenjata Israel.
Keajaiban perang sering terjadi pada pasukan Palestina dan warga Palestina. Seakan perlindungan dari segala arah selalu datang menolong karena memang tak berdaya di hadapan pasukan yang bersenjata. Namun dengan niat besar mereka tetap semangat melawan dan membuat senjata dengan alat seadanya demi membalas serangan musuh. Salah satu dari senjata penolong mereka adalah sebuah ranjau yang dipersiapkan untuk menembak para pasukan Zionis dan juga menjebak para tentara Israel yang sombong dan angkuh dengan membawa tank untuk menuju lokasi pertempuran. Seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan, disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau, kata pejuang itu. Akhirnya sang pejuang memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum jumlah musuh sangat banyak. Tetapi sebelumnya beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara Usbut Syaba kalah, yang maknanya kurang lebih tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu didengarnya berulang-ulang sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Tetapi saya terkejut karena tidak ada seorang pun yang bersama saya, ucap mujahidin itu sebagaimana ditirukan sang hadith. Akhirnya sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah dia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur seketika. Banyak serdadu Israel meninggal seketika. Sebagian dari mereka diangkut dengan helikopter. Saya sendiri alhamdulillah dalam keadaan selamat, kata mujahid itu lagi. Seperti disampaikan Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota. Tidak ada seorang pun di sekitar saya, tapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Saya berkali-kali mencoba memastikan asal suara itu, namun tak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan juga pasir.